upan na angkat tomatwa. Jadi yang anak dina kada lepak ilila. Pak guru anak na mengaji. Kita na melok mengkosoli anakna. Na weting ini sebaca Al-Quran ni nalu rumate pemadi tamak surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ihtada amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah yang kesemuanya saya hormati. Melalui mimbar yang sangat-sangat mulia ini, saya mendapatkan amanah untuk mengisi acara pengajian kita. Saya mengajak kepada kita sekalian, mumpun masih ada kesempatan, masih ada kemampuan, masih punya iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita masih mampu meninggalkan dari berbagai macam aktivitas kita masing-masing untuk lebih mengutamakan datang di masjid kebanggaan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Nah, lebih lagi sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mampu duduk sejenak untuk saling ingat memperingati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. As-salawatu lauri ali nabiyina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang dengan keuletannya dan kemampuannya alimalabina nabita untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menyampaikan risalahnya demi keselamatan umatnya dunia dan akhirat. Rilana iya saya ingin mengulas sedikit daripada satu dari sekian banyak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap subuh Jumat pasti iman kita membaca ayat ini sebelum sujud tilawah. Agar narampe Allah taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Setiap subuh Jumat. Apa artinya? Ayat ini memberikan pengertian kepada kita sekalian sebelum datangnya penyesalan yang sangat-sangat berkepanjangan dan sangat-sangat memberikan penderitaan kepada kita, maka Allah memperingatkan kepada hambanya agar kiranya ia berusaha meninggalkan daripada penyesalan itu. Nah, rampe Allah taala, Rabbana absarna, orang-orang yang lalai melaksanakan amal saleh semasa hidupnya, semasa diberikan kesempatan untuk ia melaksanakan,
tapi ia tidak melaksanakan karena ia tidak yakin atas apa yang akan terjadi sesudah ia meninggalkan dunia ini. Restri mandrina fongala ta'ala iritamanan ito makpakwairo maka sujud-sujudkan riolo na fongala ta'ala janunnu nafanunnu nafa tunru ulun na riolo na fongala ta'ala na inapa manguldi Rabbana ipu aku abasarna bitatongin ni puang wasami'ana wing kalingatongin ni puang parjiana ipu aku kasih tapali suka pemal lo kakurapeng lo nak puang pugau i amalak madikengge angkai semata na parentang na parengkalinga atau angkai tiwir yang merupakan ajakan untuk berbuat kebaikan itu sendiri. Inna mukinun napaka yakin mati mani naita mani neng kalinga mani pacalan na pengala ta'ala neng napa yakin akibat karena apa kurangnya iman yang berada pada dirinya karena nanti kenyataan baru ia menyadari bahwa itu betul-betul akan terjadi. Nah karena pengala ta'ala tidak akan mungkin lagi kamu akan kembali Pak siagamu etamu mondro kulebok natane punya kedudukan, punya kemampuan, punya kesempatan, tapi kamu lalai untuk melaksanakan demi karena duniamu itu sendiri. Wadzuku azabal kharik, rasakanlah siksaan api nerakaku. Ia menyesal. Nah, tigaina hadir yang kami hormati, yang sangat menyesal, insya Allah saya akan bawakan angkalima rupana taumatu mangolori Allah Ta'ala lo ipadi supaya. Yang pertama, orang yang sangat menyesal adalah orang yang tidak mau memenuhi panggilan azan. Dek namelok baliwi pangoling napak bangi. Setelah ia diajak untuk meninggalkan dunia untuk sebentar. 1400 lebih menit dalam satu hari satu malam yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap kepadanya hanya kurang lebih 30 menit atau 60 menit itu sudah lama. Pak Betalak dan itu masa panjang dari kota masa panjang 10 menit 5 kali 10 menit 50 menit diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengarkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya nih hadirin yang kami hormati, fenomena yang kita lihat karena kita ini Islam yang kadang-kala bangga dengan kebanggaan akibat karena mayoritas Islam yang terbanyak di dunia adalah Islamnya Indonesia. Jamaah haji yang terbanyak di dunia adalah jamaah hajinya Indonesia. Tapi tidak ada garansinya. Tidak ada kepastiannya. Islam akan tetap mayoritas di Indonesia. Suatu waktu akan terbalik kalau kita melihat sejarah dan membaca sejarah yang terjadi di negara barat seperti negara Spanyol. Kita lihat 900 tahun umat Islam berkuasa di negara Spanyol. Mulai jabatan yang serendah-rendahnya sampai jabatan yang setinggi-tingginya dipangku oleh umat Islam. Tapi karena lalai memelihara agamanya, akhirnya ia terbalik. Malah masjid yang dibanggakan dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Sekarang sudah tidak ditempati lagi salat karena ia sisa
ditunjuk mengatakan bahwa dulu itu adalah masjid. Ini saya katakan bahwa tidak ada jaminan kita Indonesia akan tetap seperti ini. Masjid Hamrak malah sekarang sudah dijadikan museum oleh orang yang berkuasa dan sudah dilarang lagi umat Islam yang sedikit itu untuk mengisi tempat ibadahnya itu sendiri. Dan Nabi memang peringatkan kepada kita 14 abad yang lalu Nabi besar Muhammad SAW telah mewanti-wanti dan memberikan peringatan agar kita berhati-hati memilih agama yang betul-betul sangat-sangat sulit untuk diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Bukan ia dengan santai, tapi ia mendapatkan penghinaan, ia mendapatkan penderitaan. Malah tidak sedikit orang-orang pengikutnya Nabi ikut melayang nyawanya demi untuk mempertahankan agama yang kita miliki pada saat sekarang ini. Jadi Pak, alhamdulillah tidak pernah ada halangan. Kita ini dai-dai kemana-mana tidak pernah mendapatkan halangan sebagaimana halangan yang didapatkan oleh pejuang-pejuang agama itu sendiri. Alangkah enaknya kita hidup di negara Republik Indonesia. Pura ki coba-coba. Terima kadana nabita. Sayati zamanun ala ummati. Angkatu nang kasih di waktu na foley ummakku. Kita semua umatnya di belakang. Di satu waktu akan terjadi narekomelo ilenya selenge ilalenne yaitu kampungnya. Jadi memang sudah Nabi membayangkan. Narekomelo ilenya yaitu selenge di tempat yang ditempati umat Islam. Narekomelo ilenya ada ciri yang muncul. Apa ia? Ciri yang pertama, Al-Qur'anu la yabqa illa rasmahu. Na iya akurangi di nagagama kurade sagadina oki manibawa. Tidak ada kesempatan untuk mau membaca Al-Quran. Kadang-kala kita merasa puas dan merasa bangga. Hatam Al-Quran. Utama nawita. Ini tosidin ringe. Kadang-kala narekomelo na pak boting anakna. Dia lebih utama dan mengutamakan. Sarikwa ipanditeme iolo. Ipanditeme sebelum dinikahkan. Namun pun ia tidak pernah baca Al-Quran. Ia maulu ke yang undang. Pak Purolo, Pak Ajak lu pudangi onrona tapi Kabupaten Sidrap. Saya diundang memberikan nasihat perkawinan. Tapi maka dari ya kuat tinggi alena guruta bisa menghadiri acara tudang peni. Pak Loi kasih Pak Barasanji. Detonan asa ya Pak Ustaz wapatan di Mak Domeng. Pak ini kue witaye ya sihe majulak de. Seakan-akan di betonan kami elok turungi tahu dari kode Pak Domeng. Hadiah yang cukup tinggi. Murah ulolong Pak Sidrap. Hadiah Pak Domeng motor N-Max. Lebih 30 juta hadiah. Alhamdulillah 1 minggu pertandingan itu. Karena motor, kulkas, televisi. Akhirnya ribuan orang masuk melaksanakan pertandingan domino. Pada malamnya, ya Pak Kiai, saya tidak akan mengadakan seperti itu. Pak Mabiasa Kue Kalinga, Loka kasih mengadakan tudang peni diisi dengan ceramah tudang peni. Alhamdulillah. Ir waktu lodi olo ipande temma. Sesudah salat maghrib ipande temma memang nih.
Supaya kuburan Isa diisi dengan pengajian. Iya Pak Imam tadi warenunah. Nalah di ke guru ta alena guru ta surep pande teme to melo ibuting. Karena sarjana. Terpaksa menrekna kak tinggi kadikilala kamarae. Mata maka kamarae nacuil nggak pasoting. Disorot terus sampai saya duduk. Ia robot tim akun reye kriasikna Rosbanna monro. Luar biasa Pak Rosbannya. Tak kejena kak mitai mapir koran nama lopo. Akhirnya saya duduk di depan isotitona, maka kak coba-coba nih bukai Wadduha. Nah lampa-lampa di Wadduha, nah letu narapi kula a'udzu birabbin nas. Nagili narapi sih suratul Fatihah. Maka dari bari gagawa Wadduha. Saya persis cica bau buka narapi deh kayak kena Wadduha. Angkan ini malangi aju cenni. Jallo ina aga na bacaan ko guru ta. Kak tidak guru na pangajinge, maka tidak berkesempatan hadir Pak Ustaz. Iya nak bacaan. Pak kebetulan isoting. Biasanya kan anjuran ni aro pandai temui orang mengaji. Tapi iya isuruh bacaan kita pas bacaan tarbiman makasil lagu-laguku. Pada lagu naonai mata he. Pak isoting. Akhirnya saya baca ditunjuk. Mapamula Wadduha baca matar teru. Daripada letuk kasih napakah Pak amal yatim fala takhar iar Pak jalokna tepan letuk dikucapak dah. Maka ka ila lengatiku ai bari dina kana ngaji ya. Dina kana cocok batena jaloi. Ditoni gaga guru na patuju. Akhirnya pora itu tuh sampai doa alhamdulillah angkana mirengi ampelok iar calok botingnya nena apakah mak jamak nabo limaku tapi makalah ka ila lengatiku lolongan ni ampelok mapan ditemu atau dia kana ngaji wala tomi ha Pak pasti dekat atau ini nampak di hadapan kita bayangannya hadirin yang kami hormati. Kalau orang mengatakan seperti itu dari kebuting anaknya, napal itu temat toni nasen yang dalam dosa, yakin dan percaya ini pasti akan tiba masanya. Ciri yang pertama dari kemelu lejak selengit itu Al-Quran la yabqa illa asmahu na ya Quran dia gagam akurat dek sangadina oki mani bawa. Kita sangat prihatin Pak. Bukan hanya satu dua orang mengatakan. Malah Sekjen Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan setelah peristiwanya 3 tahun yang lalu Ahok mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia sudah mencapai angka 70% yang sudah tahu baca tulis Al-Quran. Ini sangat menyedihkan Pak. Akibat karena apa? Kurangnya peranan kedua orang tua terhadap pendidikan lingkungan keluarga. Kadang-kadang kita ini orang tua merasa bangga kalau anaknya selesai pendidikannya di luar negeri. Mendapatkan titelnya dokter di negaranya orang kafir. Tapi tidak pernah tersentuh hatinya membaca Al-Quran. Napura napawi ande gruta makade upan na angkat tomatua. Jadi yang anak dia kada lepak ililah. Pak guru anak nama ngaji. Kita nama elok mengkosoli anaknya. Nah buat ingin baca Al-Quran ni. Lalu rumate pemadi tamak surga. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada ayat yang lain. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Bali mati Rasulullah Allah Taala. Dia nak pada silak dak kimokosori anak tanah sarjana, tapi akan menjadikan kita tidak bisa menikmati apa yang telah kita usahakan selama
hidup di dunia ini. Karena kewajiban orang tua, wa yu'allimuhumul kitaba, kewajiban atau mate pasti pak guru anak nama ngaji. Nanti di hari kemudian pasti akan berhadapan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tiada lagi manfaatnya harta benda yang melimpah ruah. Tidak akan menjadikan keenakan dan kemakmuran. Anak yang telah kita lahirkan, kayak ia sudah menjadi musuh. Tidak manfaat, tidak akan dibebas. Akhirnya orang tuanya dihisap. Alhamdulillah. Hajinya 7 kali. Umrahnya sudah 21 kali. Pak Kafur tadi Pak Kusidrap. Kak kesiakan Pak Haji Mendre umrah. Maka cina dek nagaga kopi Pak Ustaz insyaallah wek 50 nak sedi. Mendre umrah. Tapi pengurusu haji beto ya roh. Wek 50 sedi. Akhirnya berhadapan dengan Allah. Karena amalnya yang begitu banyak. Tapi datang anak. Ini akan meminta keadilan. Ya Rabbi, anta ahkamul hakimin. Engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Di dunia banyak hakim. Tapi sulit kita dapatkan keadilan. Sekarang, kamulah ya Rabbi, hakim yang seadil. Aku minta keadilan. Ke apa yang kamu maksudkan? Maka di uluk tamak ranaka, ambokku tamak surga. Pak Dewa paku iya meningitani ambokku dan memang seperti itu. Maka di Allah Ta'ala jika metaji asana ambokmu, maka di haji abala. Itu haji abala ke. Pak Yak makan ke haji bedu keberatan mati kon kayak haji bedu pada contoh ni. Terpaksa yuli haji abala. Haji abala, ini betul anakmu. Maka dia betul. Anak saya yang pertama, anak saya yang pertama ini ku Amerika dan lolongan doktorok. Anak yang kedua di Netherlands. Anak yang ketiga ikut tanah Cina nal doktorok. Telu anaknya ke mana negara nak kapiri na pas sekolah. Akhirnya orang tua sangat menyesal. Dan inilah merupakan himbauan kepada kita. Talani cek dek waktu anak. Maka metai Nabi ta adibu auladakum annahum khuliqu ghairu syawarikum. Berusahalah orang tua dengan kemampuan materi dan fisik untuk membina dan membangun anaknya. Karena anakmu akan tumbuh tidak sama dengan pertumbuhan kita. Ya idik malomo kipa. Ya riolo den kana suruh kat tomato aku lo ka mengaji. Idik metohan anak di macen ni ngatita. Baca lo ka mengaji apalagi dari iritan ini tapi macer-acera. Pak Riolo luar biasa Pak apa guru pengaji dari kon kada nana baca ikra insyaallah mata aja itu nasuleku. Ta 10 sekdi tomatuan nak kasih noli badi bolana jujur ngi pacerakna. Begitu gembiranya kalau anaknya sudah mampu membaca Al-Quran. Tapi maka kue sulit di pasar karena zamannya. Riolo kan dia Samson, dia Oppo, dia Pipo. Mak dia mengatakan pengaruh daripada HP sekarang lebih bahaya pengaruhnya daripada sabu-sabu. Kita lihat. Tapi alhamdulillah dia bisa mendengar sadar dia anaknya. Dia sini HP tapi isi rumah getok-getok. Ya sir kita. Namo cuma nanti itu getok-getok. Nah lupa ini HP nah. Tapi ia belum mampu melaksanakan untuk membaca Al-Quran. Dan cik di tomat-topak nanti akan merasakan penyesalan seperti itu. Dia gagak angkat na duita tal 50 sepusuleng. Mereka dek desengnya anak tamang ngaji. Sebanyak apapun harta tidak akan memberikan ketenangan kepada kita di dunia dan lebih-lebih nanti di hari kemudian. Angkat sama tua Pak betul-betul
napun ria wa ulunna, napun ria si ajina, maka reso demi kesejahteraan pada anaknya. Dia penompo matan nak suwe, dia pada no manue, lupa memang disale bola. Dia pada no manue lupa memang ni alena. Malalu ni napa mak di bola demi untuk mendapatkan harta yang menurut dia adalah kesejahteraan baginya. Tapi apa yang terjadi? Ibarat tong itu Allah Taala warampar nak katai. Galun nama datu heto, pangepan nama datu heto, bola nama tingkah-tingkah, oto nama ega, anak na 5, tapi 2 faboto, 2 parenu, sek di pasar busah. Tidak sedikit kira lihat. Pura kapak celeng-celeng diundang di rumah tahanan. Banyak rumah tahanan Kabupaten Wajo, rumah tahanan Kabupaten Sopeng, rumah tahanan Kabupaten Baru, sampai rumah tahanan Kabupaten Pangkep, rumah tahanan Kabupaten Sidrap. Bebek rumah taku Pak Bitamanan kasih Wijaya-Wijata. Anak yang semestinya menjadi harapan masa depan orang tuanya, tinggal ia tidak bisa berbuat apa-apa, nongkrong, bercerita di dalam penjara. Akibat karena apa? Pelanggaran yang kita tidak bisa elakkan. Sabu-sabu dan busa-busa. Tidak sedikit. Kenapa? Kurangnya peranan kedua orang tua. Kita harus menjerit sebelum menjerit di hadapan Allah. Alangi betul Pak. Kita bersama-sama dengan anak curahan hati. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Naya warang parangan niya wijay-wijay. Belo-belo na dino. Alangkah bahagianya kalau orang tua tidak mampu berbuat, tapi anaknya sudah bangkit memberikan pencerahan. Na pendek tomatuan na haji, na pendek tomatuan na umrah, karena kekuatan harta bendanya itu sendiri kebanggaan. Emaga nyaman na Pak. Nariki alangi waktu cek de tomak gere-gere manu. Yoldi mana ni anak ta yoldi ban itu yoldi apoy. Sudah tudang remon di talana na Andre berikanlah curahan hati. Nah menenge iya mani dena wakil mapaku he. Dena ulo kamak galun na. Angka galuku genda lakde nih. Wanre tapi iko nak melo kak meta ko pada to tahu ada nengi kana lo kak kasih meta ko nak kuli no madece lo kasih ondron rak kude di no he tapi lo to kak meo kasih ondron ku akhirat na pedicenya nak sepajamu malabina nak manituku para kaiwina pakasiamu cari kwa mengenawa di kisondro matir seremondin na Allah Ta'ala. Itu curahan. Insya Allah ada rasa ibah daripada anak, menantu dan istri kita. Kalau orang tua kita berjerit seperti itu. Dan itu batuannya. Akhirnya anak mampu melaksanakan apa yang saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wina ya kudega kemampuan itu orang parangnya nak dega kegenek nak kasih. Ya kudega kesempatan nak mak berjamaah sempaja loro. Ya asarana. Ya kudega pada asarana ya nak mengeri bibi. Mula kalau kat datu aku masjid. Nah inilah pandangan kita. Pak saya alhamdulillah lebih nak 50 tahun ceramah. Keliling di mana-mana. Karena umur sekarang sudah mencapai angka yang betulnya liwat di waktu di 70 di 3 tahun. Umurku. Nah rata-rata hidup usia umat manusia yang ada di Sulawesi Selatan pura kak dapat dokter antara 50 dengan 60. Termasuk ini nasab Pak Kiai sudah luar biasa karena sudah mencapai angka 73 tahun. Pak Masin pengaratala alhamdulillah masih mampu. Kemarin alina Pak Yusman menghubungi saya. Saya masih ada di Mamuju belang-belang. Di situ saya baca khutbah. Besoknya kembali sehingga di Wonomolyo berikan nasihat perkawinan. Pura kak mak nasihat perkawinan karena acara aku
tadi di Kabupaten Sope kasih panitia masjid Pak Kiai ya kuat dingi tersyukur wa pujilan pengarah taala tanda podo kasih kuat dingi mak berjabat maghribi isi pengajian antara maghrib dengan isya. Alhamdulillah saya mengikuti acaranya ona-oni tetek dua uletuk Sopeng. Ona-oni tetek dua. Iya mau pada hari atau kuno. Engkau malu rekku beneku tapi papa tapi karungnya iluran. Macam bahwa matiin rumah terus. Kekuatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin yang kami hormati. Purani ini dicoba. Selena Indonesia. Gara-gara satu penyakit yang dianggap paling bahaya dan mematikan yang namanya la corona. Akhirnya kita dilarang salat berjamaah. Dilarang untuk salat Jumat. Dilarang untuk tarawih. Tapi menurut berita dan saya biasa saksikan, maka di jamaah Kabupaten Sirna Prapeng ini alhamdulillah Masjid Raya masih bisa membangkan. Mewah tacik deh. Tapi masuk busuk butom mah. Demi karena kekuatan ini sudah diuji. Dan banyak. Ini tidak akan menutup kemungkinan kita dilarang untuk mengisi masjid salat berjamaah akibat karena penyakit. Tidak menutup kemungkinan nanti di belakang dilarang kita berjamaah demi karena kekuasaan. Kalau terbalik, yakinkan. Pak Ero agama lainnya Pak. Apalagi yang non. Dia tidak pernah merasa senang melihat Islam seperti ini di Indonesia. Akhirnya karena globalisasi tidak bisa lagi kita hindarkan. Malah sekarang di Indonesia orang sudah mengatakan kami bangga menjadi anak PKI. Dia bangga menjadi anak PKI. Dan sudah diberikan kesempatan dan ruang daripada anak PKI bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi, sudah bisa menjadi pegawai yang dulunya tidak diberikan kesempatan seperti itu. Kenapa? Akibat karena globalisasi. Artinya dunia tanpa batas. Orang lain kadang-kadang memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepadanya untuk membangun dan memakmurkan agamanya. Iwerengi orang parang nah pakai gune orang parang nah pakai di agamana. Iwerengi pangkat nah pakai gune pangkat nah untuk pakai di agamana. Beda dengan kita Islam ini. Kadang-kadang diberikan pangkat, diberikan jabatan, tapi ia menindis ajaran agamanya itu sendiri. Ini yang kita khawatirkan di masa depan. Melewat wapar kelingan. Dan ini betul-betul fakta dan kenyataan yang ada. Salah seorang orang tua yang mengalami penyakit yang berkepanjangan. Ngita malasa. Akhirnya hampir ludes semua harta bendanya. Karena penyakit yang berkepanjangan. Dokter yang menghandle mengambil kesempatan. Akan lapau, Pak, saya ini diberikan kepercayaan untuk mengobati Anda. Saya ini agama saya non-muslim. Saya bersedia membiayai Anda dan penyakitnya dan seluruh biayanya. Tapi kami minta supaya ikut kepada agama saya. Agama po anak nama cuy. Dokter taburengan abakku lokak bitema japa. Saya 3 anak, ibu dan bapak mengikuti agama Anda. 5 cicit seler menjual akidahnya hanya karena ingin sembuh. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, dia igaga bisa membela keimanan kita, yakin dan percaya pasti akan terjadi. Yang kedua, cirinya dari Kumene selengnya ke Indonesia, inilah al-masjidu la yabqa illa ismahu. Nah iya masih dia gaga makurat dek sangadina asam dari bawah. Ijallok masih ya royolo.
Sekarang ada masjid Pak. Selama la corona, di nani onroi mak berjama, ya panal disa dari kuasa Jumat. Sebab maki tak bulu dia gagi mana. Pak waktu namarji la corona, si jak guru ipa guru si bawa imamnya. Dan inilah fenomenanya. Sampai sekarang tidak punya imam dan akhirnya ketuanya ya tetap seperti itu. Dia dah gagak. Lo kamak berjama, metode bagati tamas di Pak Jake yang suruh menteri mancing imam. Ya, enak sabah kadang-kala kita ini selenge. Alhamdulillah syukur Pak. Ya kumasiji luar biasa. Dia mampu mengeluarkan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Tapi narik keimanan kasih dia para kayu. Ini tadi Pak. Dia kan jatuh mapedi. Saya pernah di Jakarta Pak. Diundang nasihat perkawinan. Pernah di Malaysia diundang nasihat perkawinan. Luar biasa Pak R. Kak siaga taberingi mata. Makanya 5 juta Pak Kia. Karena domina lagi tak 30 juta. Jadi kadang-kala Pak Dometa ibereng hadiah nade gaga Pak Domi melo doa Pak ada penga ini Pak Domi. Namun kopi tatalu peto narek kuhus Pak Domi. Apalagi ku 5 batuna ada 2 mari batuna balina ku itu mondro talem. Upanoi 2 telu nalin Pak telu. Pas istilahku nala sih ya Pak telu. Maceng ne otaan. Narapi di nasa paya subuh. Gara-gara hadiah motor. Yoli Pak Imang. Melo doang segeteng ulun nak kasih melo doang tolong bapak boti. Ya nabaca warsangina. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa barik alaihi. Dai surga dan ya pape nyamanna papa na punai. Tawang kay pakengkay iyo apa botingange rigao kana masalawa nania mapasalama kue topa tomapa baraka masa di pauluke Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 sebuah rupiah. Malah engkau imam akhirnya Pak Kiai megala lemot 50 sebuah ya pura kak lolong 10 sebuah. Luar biasa. Padahal imam kita luar biasa. Tania cede-cede rasa-rasana Pak Parewata. Perlu. Jangan hanya masjid yang kita model begitu indah. Di pada jauh. Telekna iselesi bongkarasi. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana yang mau membina dan mengasuh masjid itu sendiri. Dan hadir yang kami hormati. Memuarai na iparakai. Toleh supaya ruasi berjamaah. Anak kita bisa ajak untuk datang. Dan saya Pak, waktu na ulam maulu. Pak alhamdulillah, maka balik ke apa? Beka 50 ke 6 mak bere cara maulid. Kamu Pak undang aku tangga telu matu ulah sedih. Maka dia tu magaga Pak Ustaz Pak maulid kak dia magaga. Digagu waktu itu mau kapan mau kita akan berbuat seperti itu. Nah hadirin yang kami hormati, engkau masih di Upolipa, salah satu daerah di Kabupaten Wajo. Dia boleh rapi iro bundangnya. Akhirnya singgah satu masjid yang cukup mungil. Itu malopo tapi betul nama pacing-pacing masjidnya. Ber-AC. Akhirnya angka beto majenekku langsung ngak tama di tomat tu atu dah. Ir tomat tu dah mengaji-ngaji tama na masa paja sunnah pura kak masa paja sunnah angka na anak-anak menrek bang. Anak-anak kelas 3 SD. Menrek bang. Alalina ir tomat tu di sana purek bang termasuk pada sunnah. Maka kabak ni Pak Wero kak Jopa. Napi gili minta kak. Kedua alina boleh Pak Ustaz. Itu minta ke Pak Ustaz. Pak Canun dikasih Pak Ero tomata loto ni mate.
Akhirnya saya salat ia isuru mendek mancajima. Di bawah dua kato matua tamak di anak-anak. Makun rena pak namun si batu di togaga. 5 keluarga uti poli sopeng masa panjang. Ini gambarannya. Artinya tidak punya waktu. Makin apa kali watuna nase Pak Adet barle Pak Ustaz bakurat to hadir. Ini gambarannya akibat dasar macam ini macam ini pura kejadian akhirnya masjid tinggal tidak ada yang melaksanakan salat berjamaah. Tapi alhamdulillah ikut pancarijang wacan cendenuan masih napa 2 meter itu masih di Mario Marno itu jamaah. Termasuk masjid raya kita ini dan yang kedua Masjid An-Nur. Karena beberapa kali saya diundang setiap subuh Sabtu. Subuh Pak, Sabtu diisi ceramah sampai pagi. Marwah. Ya baru baca dek Pak Malat dengan Kak Rokasi. Ya kemudian masa sampai subuh megatomat dek. Ya Monroe, mapa mula kiri, letuk kanan, ya mana lo mate. Tidak ada remaja yang kita dapatkan ini. Ya riolo Pak 10 tahun yang lalu BKPR ini kalau kita merasa bangga dengan remaja masjid. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan remaja masjid akan muncul. Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW dilaksanakan oleh remaja masjid dan jamaah dan pengurus masjid itu bangga dengan remajanya. Sekarang sudah hilang remaja masjid, tapi orang tua masjid yang kadang-kadang letuk Pak Bana tomat-tomanu. Pak kata tomat masih dikasih la ilaha illallah tomatolona lepu bang. Mapalanta kata tomat Pak urun Pak bang. La Allah dia gagak, manuk gagak. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang kita mampu laksanakan Sedi Pak Yusma 5 matu atau masa sekali asal mandiri pengalat taala Sedi miwala utare Pak ini mati Pak semakin kita bisa menyesuaikan diri nah ajak nak iro penjelasan untuk selama-lamanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Kita bangun tetap pengajian kita ini karena alhamdulillah salat safari salat berjamaah Kabupaten Sidrap sudah mampu mempertahankan namun pun tidak seperti pada dulunya. Kita masih bangga melihat karena keuletan kita. Masjid sudah tidak ada lagi. Masjid yang saya dapatkan di Sulawesi Selatan demi toga coy pengajian Pak Kabupaten Sidrap. Tidak ada lagi masjid. Tidak ada hari dan tidak ada malam yang tidak diisi dengan pengajian. Malam Jumat, malam Sabtu, malam seterusnya. Malah engkata telu basiji siweni mengadakan pengajian dan alhamdulillah semua bisa terhuni. Pak Katoma Pak Raji mengadakan pengajian tapi megangi alirinna masih dien atau monre mereka dia. Akhirnya guru tak merasakan hal yang seperti itu. Hadanallahu ayyakum ajma'in minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.